Dunia entertainment Korea Selatan semakin mencuri perhatian, terutama dari segi musiknya. Para idol K-pop punya peran penting untuk membawa musik dan budaya Korea ke kancah internasional. Gak cuma musik aja, visual dari para idol pun dituntut sempurna untuk bisa mendapatkan hati para penggemar. Pernah kepikiran gak sih kenapa kebanyakan idol punya postur tubuh yang bagus seperti boneka dan terkesan body goals banget? Ternyata gak cuma idol aja loh. Masyarakat Korea Selatan juga mayoritas mempunyai postur tubuh yang bagus dan sehat. Apa mereka melakukan diet ekstrim? Atau operasi untuk menghilangkan lemak? Apa ya rahasianya? Annyeong, saat ini kamu berada di segmen Budaya Korea yang akan membahas berbagai budaya unik yang berasal dari Korea Selatan. Kamu punya topik menarik yang mau dibahas? Komen di bawah ya! Punya badan yang sehat dan lekukan tubuh yang bagus tentunya impian banyak orang. Ngelihat idol punya badan yang oke pastinya bikin kita termotivasi buat jadi seperti mereka. Bahkan banyak teori konspirasi tentang angin dan air minum Korea yang dipercaya oleh sebagian netizen merupakan rahasia para idol bisa glow up. Apa iya? Padahal banyak faktor lainnya juga loh yang bikin orang Korea punya badan yang bagus dan sehat. Dan kalau kalian mikir itu cuma karena diet, big no. Yang pertama, karena adanya genetik orang tua. Kalian punya teman yang kurus banget, bahkan udah makan banyak pun masih kurus. Atau teman yang baru makan dikit, timbangan udah melejit. Biasanya, genetik orang tua mempengaruhi hal ini. Ada orang tua yang menurunkan genetik yang baik dan sehat pada anaknya. Tapi ini nggak berlaku buat semua orang ya. Tentunya balik lagi ke gaya hidup masing-masing orang tua. Di Korea Selatan, saat mereka menikah dan memiliki anak, mereka akan menjaga berat badan anaknya supaya tidak overweight. Berbeda dengan di Indonesia, di mana seringkali pola pikir yang diterapkan oleh orang tua zaman dahulu adalah ketika anak gembul atau ginuk-ginuk gitu, berarti dianggap sehat. Kalau kurus biasanya malah dianggap cacingan. Di Korea, anak yang sudah terlalu berisi sejak kecil biasanya dianggap memalukan dan dikhawatirkan bisa dibully saat di sekolah. Maka dari itu, banyak anak-anak di Korea Selatan yang sudah punya tubuh yang profesional sesuai usianya. Kalau penasaran, kamu bisa coba nonton variety show yang dibintangi oleh anak-anak. Faktor utama lainnya yaitu transportasi. Di Korea Selatan, transportasi umum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Transportasi umum dibuat dan dirawat sebaik dan senyaman mungkin bagi para pengguna, sehingga meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Untuk mencapai moda transport tersebut, mereka harus berjalan dari rumah ke stasiun kereta atau terminal bus. Namun, karena lokasinya yang tersebar luas, orang Korea jadi lebih sering berjalan kaki ke sana. Apalagi trotoar di Korea itu luas banget buat ukuran pejalan kaki, sehingga nggak perlu tuh kita jalan one line sama teman-teman kalau ada orang lewat dari lawan arah. Dan pastinya nggak ada motor yang lewat trotoar kalau jalanan lagi macet ya. Mayoritas orang Korea menggunakan transportasi umum kemanapun mereka pergi, entah itu ke supermarket, mall, sekolah, atau ke kantor. Kebiasaan inilah yang membuat mereka tetap sehat dan bugar karena mereka membakar kalori setiap hari. Di Korea Selatan, banyak kafe atau restoran yang menyediain air putih gratis. Ada juga yang menyediakan teh herbal atau minuman lainnya yang tidak berkalori. Wah, bahkan restoran aja mendukung hidup sehat ya. Berbeda dengan di Indonesia. Biasanya apapun makanannya, minumannya ya es teh atau es jeruk. Apalagi habit di Korea Selatan, di mana banyak orang yang lebih suka mengkonsumsi americano dibanding minuman manis, menjadikan konsumsi gula harian mereka rendah. Pemerintah Korea Selatan pun mendukung gaya hidup sehat masyarakatnya dengan menyediakan air keran yang bisa langsung diminum. Next, pernah kepikiran nggak gimana pola makanan orang Korea? Kalau biasanya kita makan, mungkin cukup cuma dengan 2 lauk dan itu pun untuk porsi 3 kali makan dalam sehari. Di Korea, kebanyakan dari mereka sangat memperhatikan nutrisi dan makanan yang dikonsumsi. Untuk sarapan, biasanya ada menu nasi, kimchi, telur, sayur sop, rumput laut, timun, atau jenis makanan lainnya
untuk satu porsi atau satu kali makan. Untuk makan siang lebih bervariasi, seperti gimbap, bibimbap, japchae, dan lain sebagainya yang mengandung tinggi serat. Sedangkan untuk makan malam, orang Korea biasanya makan ayam atau daging. Bisa dibilang makan malam ini jadi self-reward bagi mereka setelah lelah menjalani hari. Jadi, makanan yang dikonsumsi oleh orang Korea itu punya serat yang tinggi dan beberapa juga mengandung probiotik. Probiotik dapat berasal dari bahan makanan yang difermentasi seperti kimchi atau acar yang sering dijumpai di berbagai warung, restoran, maupun rumah orang Korea. Orang Korea juga sering mengkonsumsi makanan laut sebagai sumber karbohidrat dan kalium. Selain itu, mereka juga membatasi konsumsi makanan berminyak dan bumbu-bumbu, mengurangi konsumsi makanan manis seperti kue atau cookies yang tinggi kalori. Kalau kalian pergi ke supermarket atau minimarket di Korea Selatan, pasti bakal nemuin berbagai macam produk kemasan rendah kalori. Produk yang biasanya dijual di pasar internasional seperti teh-tehan atau soda ada juga sih. Tapi produk rendah kalori punya banyak varian sampai bikin kita prefer milih itu dibanding produk lain. Nah, itu dia rahasia dibalik proporsionalnya orang Korea plus sehat lagi. Jadi gak melulu soal diet ekstrim atau operasi ya. Dengan kebiasaan pola hidup sehat seperti ini, dijamin kalian bakal jarang sakit-sakitan dan masih tetap bugar di usia tua nanti. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga video kali ini bisa menambah insight kalian seputar Korea Selatan ya. Sampai jumpa di video lainnya. Annyeong.